Halo semuanya, balik lagi di channel Aku Anime dengan Admin Nain di sini. Di video kali ini, gua bakal ngelanjutin lagi pembahasan Roku Aka yang kemarin. Dan sesuai apa yang gua bilang di pembahasan kemarin, kali ini gua bakal langsung bahas dua volume sekaligus, yaitu volume 9 dan volume 10. Di sini gua akan membahas highlight dari novelnya aja. Jadi mungkin ada beberapa event yang bakal gua skip di sini. Tapi gua bakal tetap menjelaskan novel ini sesuai alur ceritanya. Oke, tanpa kebanyakan cincong lagi, kita masuk ke pembahasannya langsung. Dalam awal novel diceritakan bahwa organisasi Researcher of the Divine Wisdom itu berniat untuk menyerang Vegite. Kalian pastinya masih ingat dengan Jatislovan. Karena suatu alasan, si Jatislovan ini memiliki kebencian terhadap Researcher of the Divine Wisdom. Jatis saat itu menculik Rumia dan menggunakannya untuk membantu Jatis dalam rencananya. Rencana Jatis ini adalah membunuh orang-orang yang berhubungan dengan Researcher of the Divine Wisdom. Jatis juga bermaksud untuk memancing Glenn agar datang kepadanya. Saat itu, serangan RODW sudah sampai ke Vegite, dan kemudian secara mengejutkan Sistine diserang oleh Rick Vohenheim dan Jin Ganis, yaitu penjahat yang seharusnya sudah mati di episode 3 animenya. Mereka berdua adalah sebuah klon yang dihidupkan kembali melalui Project Revive Life. Nah, kedua penjahat itu sudah melakukan persiapan yang lebih matang untuk membalaskan dendam mereka kepada Glenn dan Sistine. Rick memiliki kemampuan untuk berubah menjadi naga yang mematikan, yang memiliki imunitas terhadap serangan fisik, sedangkan Jin memiliki kemampuan untuk menembakkan mantra Lightning Pierce yang bisa dia tembakan secara terus-menerus. Singkat cerita, Glenn berhasil mengalahkan Rick meski dia sudah hampir kalah. Kemudian, Sistine berhasil mengulur waktu hingga Eve Ignite datang menolong mereka. Sebelum penyerangan yang dilakukan oleh RODW, Celica juga sempat diserang oleh salah satu anggota Six Heroes yang bernama Lazar, yang seharusnya dia itu sudah mati sekitar 200 tahun yang lalu. Lazar dulunya adalah teman Celica saat Celica masih menjadi anggota Six Heroes pada 200 tahun yang lalu. Perlu kalian ketahui bahwa Celica adalah satu-satunya anggota Six Heroes yang masih hidup sampai saat ini. Nah, kemungkinan si Lazar ini juga dihidupkan kembali melalui Project Revive Life. Saat itu, Lazar menyerang tempat tinggal Celica, tapi Celica masih sempat untuk kabur dari penyerangan yang dilakukan oleh si Lazar ini. Beralih ke pembahasan Glenn lagi. Setelah Sistine berhasil mengulur waktu, Glenn akhirnya bertemu dengan Jatislovan. Jatis kemudian menyebut bahwa saat ini dia dan Glenn memiliki tujuan yang sama. Jatis juga mengungkap bahwa rencana asli dari RODW adalah mereka berencana untuk menggunakan sihir berskala besar untuk membakar sekaligus menghancurkan Vegite, dan tujuan utama mereka adalah untuk membunuh Rumia. Nah, di antara kalian pasti ada orang yang nanya, kenapa sih si Rumia ini kok jadi target musuh terus? Seperti yang sudah gua bahas di pembahasan 5 fakta Glenn Radars, si Rumia ini punya kekuatan supernatural yang bisa memicu perang antar negara. Karena hal ini jugalah Ratu Alicia VII memalsukan kematian Rumia dan mengungsikan Rumia ke keluarga Fibel. Tentang detail kekuatan supernatural Rumia ini gua gak terlalu tahu, tapi yang pasti dia diincar karena kekuatan ini dinilai sangat mengerikan bagi musuhnya. Oke, balik lagi ke pembahasan Glenn. Lazar kemudian menyerang akademi menggunakan senjata sucinya. Celica, Halley, dan beberapa penyihir senior lainnya berusaha menghentikan Lazar, sedangkan Glenn pergi untuk menghilangkan lingkaran sihir yang akan menghancurkan Vegite. Tapi kemudian Glenn menyadari bahwa lingkaran itu hanyalah jebakan, dan dia malah mengaktifkan lingkaran sihir itu. Lingkaran sihir itu sebenarnya adalah mana dam, di mana sihir itu akan mentransferkan mana ketika dibatalkan. Tapi jika sihir itu diaktifkan, mana yang terkumpul akan tersebar secara acak. Lazar saat itu sudah berniat untuk membatalkan lingkaran sihir ini agar si mana ini bisa ditransferkan kepadanya. Tapi untungnya, Glenn berhasil mengaktifkan lingkaran sihir itu dan akhirnya mana yang telah terkumpul tersebar secara acak. Sihir asli yang akan menghancurkan Vegite itu sebenarnya berada dalam akademi. Jadi grup Glenn kembali ke akademi, tapi mereka dihentikan oleh Eve. Eve saat itu mengatakan bahwa dia ingin mengatasi masalah ini seorang diri. Glenn saat itu sudah tidak ada waktu lagi. Jatis kemudian membantu Glenn. Jatis memutuskan bertarung dengan Eve. Dia juga menyebut bahwa Glenn sangat dibutuhkan dalam rencananya. Jatis memiliki kemampuan untuk memprediksi lawannya, jadi setiap pergerakan Eve dapat dia prediksi dengan mudah. Bahkan dalam pertarungan ini, Eve hampir saja dibunuh oleh Jatis jika saja Bernard, Albert, dan Christoph tidak datang menolong Eve. Albert kemudian menceramahi Eve karena dia selalu menggunakan nama Imperial Court untuk kepentingan pribadinya. Albert, Bernard, dan Christoph kemudian berjalan menuju akademi dan meninggalkan Eve sendirian. Eve kemudian mulai menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Eve selama ini menganggap bahwa dirinya itu tidak berguna, padahal ya emang iya.
Saat itu Eve menyalahkan dirinya sendiri karena dia tidak bisa melakukan apapun. Selama ini dia merasa bersalah atas kematian Sarah Silvers di masa lalu yang membuat Eve dijauhi oleh Glenn. Eve selama ini berjuang agar usahanya bisa dihargai Glenn, tapi pada akhirnya Eve tidak bisa mencapai apapun. Oke, berlanjut lagi ke cerita. Mana yang telah tersebar tadi telah masuk ke dalam tubuh Lazar. Lazar kemudian berubah menjadi Astral Lord. Setelah itu, dia memanggil sebuah kapal api dan kemudian mulai menembakkan sihir api menuju Vegite. Glenn saat itu tidak bisa bergerak setelah melihat kapal itu. Rumia mencoba menyadarkan Glenn dan tiba-tiba terdengar suara wanita di kepala Glenn. Glenn menyadari bahwa ada seorang wanita yang sedang memperhatikannya. Wanita itu mengatakan bahwa semua yang dihadapi oleh Glenn saat itu adalah masa percobaan untuk Glenn. Wanita itu menyebut agar Glenn tetap berjuang dan harus selamat dari bencana yang akan datang. Kemudian muncullah wujud asli dari wanita tersebut. Wanita itu adalah seseorang yang pernah Glenn temui saat ekspedisi di Taum Observatory, yaitu Nameless. Light Novel Volume 9 pun berakhir di sini. Sekarang kita masuk ke pembahasan Light Novel Volume 10. Kehadiran Nameless berhasil menyadarkan Glenn. Astral Lord ini bersumpah akan membunuh Rumia. Dia sempat menyebut istilah-istilah aneh seperti Taum Vessel dan Shrine Maiden of the Sky yang membuat Glenn kebingungan. Tapi tentu saja Glenn tidak akan menyerahkan Rumia begitu saja. Di sini Glenn sempat bertarung, tapi Glenn diselamatkan oleh kedatangan Celica dan Riel. Kemudian Albert, Bernard, dan Christoph datang membantu. Dari sinilah Sistine mulai bergabung lagi dengan grup Glenn. Setelah bertarung cukup lama, Astral Lord tidak terluka sedikit pun. Sistine kemudian mengungkap bahwa berdasarkan sihir Mergalius, tubuh Astral Lord ini terbuat dari adamantite yang sangat keras. Bahkan sihir sekelas Extension Ray pun tidak bisa membuat tubuhnya tergores. Pada akhirnya, setelah terus-menerus menyerang Astral Lord tanpa henti, semua orang pun kehabisan mana mereka. Karena hal ini, Rumia saat itu berencana untuk mengorbankan dirinya dan mencoba untuk menantang Astral Lord sendirian. Tapi Rumia tidak bisa mengalahkannya dan hampir terbunuh. Tapi Glenn berhasil menyelamatkan Rumia di waktu yang tepat. Glenn juga sedikit memberikan ceramah pada Rumia agar lebih menghargai dirinya sendiri dan jangan mencoba mengorbankan diri untuk orang lain. Di saat itu juga muncullah sesosok bayangan putih di hadapan mereka, dan tak lama kemudian menunjukkan wujudnya sebagai Nameless. Astral Lord kemudian terkejut dengan kehadiran Nameless ini, dan kemudian dia mulai mengeluarkan aura untuk mengintimidasi Nameless. Kemudian Nameless membalasnya dengan mengeluarkan sebuah aura yang membuat udara menjadi sangat dingin. Saat Nameless menunjukkan tangannya yang putih, seketika muncul cahaya yang menyilaukan mata. Saat cahaya itu hilang, muncul sebuah kunci emas di atas telapak tangan Nameless. Astral Lord terkejut saat melihat kunci itu. Nameless kemudian menyebut bahwa kunci itu bukanlah imitasi, tapi merupakan kunci asli yang hanya tersedia 2 saja di dunia ini. Karena hal ini, Astral Lord memutuskan untuk mundur sementara. Astral Lord menaiki kapalnya dan berencana untuk membuat penghalang di seluruh kota Vegite dan berencana untuk menghancurkannya. Glenn kemudian hampir menyerah karena hal ini, tapi Nameless berkata bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, karena ternyata usaha Glenn saat mengaktifkan lingkaran sihir itu membuat mana yang terkumpul menjadi tersebar secara acak. Jadinya penyerangan Astral Lord akan tertunda untuk mengumpulkan mana lagi. Sistine kemudian menemui Glenn dan di saat itu Nameless dan Rumia berhadapan satu sama lain. Nameless mendekati Rumia dan mengatakan bahwa selama ini Nameless sangat membenci Rumia. Setelah itu Nameless menghilang dalam hitungan detik. Mungkin di sini gue bakal singkat cerita aja biar durasi enggak kepanjangan. Jadi di sini grup Glenn berhasil menaiki kapal api dari Astral Lord itu. Tapi sebelum Glenn, ternyata Jatis sudah naik duluan dan dia sempat bertarung dengan Astral Lord. Tapi dia malah sekarat dan akhirnya si Jatis ini dikabarkan mati. Glenn kemudian bertarung dengan Astral Lord dan berhasil menipunya. Glenn saat itu menembakkan sebuah sihir originalnya yang lain yang bernama Penetrator. Penetrator ini adalah sebuah peluru sihir yang akan secara langsung menghilangkan jiwa seseorang saat peluru ini mengenai musuhnya. Tapi pelurunya ini harus kena secara langsung. Saat itu Glenn menipu Astral Lord dengan menembakkan sihirnya dari jarak jauh agar Astral Lord ini berpikiran bahwa peluru Glenn ini tidak akan melukainya sama sekali. Tapi meski sihir Glenn ini bisa melenyapkan jiwa, nyatanya Lazar tidak mati dari tembakan Glenn ini. Saat Lazar berniat untuk memulihkan dirinya sendiri, Jatis yang seharusnya sudah mati oleh Lazar tiba-tiba datang pada Lazar. Jatis kemudian menyebut bahwa yang dibunuh oleh Lazar itu hanyalah klon Jatis saja. Jatis ini bisa membuat klon dari fragmen jiwanya. Saat Jatis membuat klon ini, hal ini akan mengurangi masa hidupnya. Jatis juga menyebut bahwa dia hanya bisa hidup sekitar 4-5 tahun lagi.
Jatis juga menyebut bahwa semua usaha yang selama ini dia lakukan adalah untuk melampaui kekuatan Glenn. Setelah itu, Lazar mencoba untuk membunuh Jatis menggunakan sebuah pisau, tapi Jatis sudah memprediksinya dan kemudian dia menghabisi Lazar seorang diri. Cerita pun berakhir di sini. Sebenarnya di sini ada yang gua lewat, yaitu bagian saat Nameless memberikan sebuah silver key pada Rumia. Silver key ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi ruang, dan saat awal penggunaannya Rumia tidak bisa memakainya. Bahkan untuk memunculkan kunci ini saja itu Rumia masih nggak bisa. Nah, dari pembahasan novel ini pasti kalian bertanya-tanya, siapa sih sosok asli dari Nameless ini? Dan kenapa dia bantuin Glenn terus? Untuk saat ini, jawaban dari pertanyaan kalian ini belum bisa gua jawab karena ini bakal jadi spoiler dalam light novel volume 18. Nah, jadi kalian harus sabar nunggu gua bahas sampai light novel volume 18. Ya, intinya kalian tunggu aja lah. Oke, mungkin segini dulu pembahasan kali ini. Jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gua buat, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.